Hai sobat, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap semangat belajar ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ningdin Nuraini dari kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 1 Sukaresmi. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama, definisi peluang matematika, yang kedua, istilah, yang ketiga, rumus peluang, dan yang terakhir, contoh soal. Pernahkah sobat sekalian bermain monopoli? Untuk dapat bermain monopoli, kalian harus melemparkan dadu. Angka yang kemungkinan muncul merupakan jumlah jalan yang harus ditempuh oleh pelempar dadu. Pelemparan dadu bermata 6 pada permainan monopoli ini akan menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Contoh lain dari peluang pada kehidupan sehari-hari adalah pelemparan uang koin. Pada saat melemparkan koin, ada dua buah kemungkinan mengenai sisi yang muncul. Sisi yang pertama adalah sisi angka, dan sisi yang kedua adalah sisi gambar. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai peluang. Mari kita simak materi berikut ini. Peluang secara umum berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Terkadang kita sering mengukur sebuah peluang dengan angka, seperti kemungkinannya sekitar 10%, atau dengan perkataan, itu tidak mungkin, atau itu sudah pasti terjadi. Dalam angka, peluang selalu berkisaran antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika hal ini dinotasikan sebagai 0 kurang dari sama dengan P dalam kurung K kurang dari sama dengan 1. Dengan P dalam kurung K menyatakan peluang terjadinya K. Istilah yang sering digunakan dalam materi peluang ini ada beberapa, di antaranya ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Titik sampel merupakan anggota dari ruang sampel. Sedangkan kejadian yaitu himpunan bagian dari ruang sampel itu sendiri. Sebelum membahas rumus peluang, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai frekuensi relatif. Jadi, apa sih frekuensi relatif ini? Nah, frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat kita cari dengan menggunakan rumus banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai NK dapat dicari dengan rumus PK sama dengan NK per NS, di mana K himpunan bagian dari S. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Di sini sudah terdapat contoh soal. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Kita bahas yang pertama ruang sampel. Ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga NS-nya sama dengan 6. Sisi dadu genapnya adalah 2, 4, 6. Sehingga NK sama dengan 3. Maka kita hitung menggunakan rumus PK sama dengan 3 per 6 ruang sampel dibagi NK sisi dadu genapnya, jadi sama dengan 3 dibagi 6 sama dengan 1 dibagi 2. Jadi peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 0,5. Terima kasih sudah menonton tayangan video saya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajarnya ya, jaga kondisinya dan tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain kali. See you.